Apakah kalian lelah dengan pekerjaan yang penuh aturan dan batasan? Bagaimana kebebasan dalam bekerja dapat membawa kebahagiaan lebih dari gaji besar? Simak video ini dengan seksama dan jangan di-skip, agar kalian tidak misinformasi dan salah paham. Kebebasan kerja lebih berharga dari gaji. Bagi banyak orang, kebebasan dalam bekerja merupakan faktor yang sangat penting, bahkan kadang lebih berharga daripada gaji besar atau manfaat lainnya. Misalnya seorang freelancer yang memilih untuk bekerja dari rumah, mungkin menghargai fleksibilitas waktu dan lokasi yang tersedia, meskipun bekerja di kantor menawarkan gaji yang lebih besar. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kehidupan pribadi mereka, seperti mengatur waktu kerja agar sesuai dengan rutinitas keluarga atau kegiatan pribadi. Kebebasan ini sangat penting bagi individu yang merasa tidak nyaman bekerja di bawah aturan yang ketat atau pengawasan yang intens. Misalnya, seorang penulis yang menentukan jadwal dan metode kerjanya sendiri mungkin merasa lebih produktif dan puas. Mereka bisa memilih kapan harus menulis, berapa lama mereka bekerja, dan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan proyek. Di sisi lain, menurut teori yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi atau kebebasan dalam bekerja merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi. Mereka menjelaskan bahwa, ketika seseorang memiliki kontrol atas cara bekerja, mereka cenderung merasa lebih terlibat dan puas dengan pekerjaannya. Otonomi ini membantu mereka merasa lebih berdaya dan termotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Sejalan dengan teori ini, penelitian menunjukkan bahwa kendali atas cara kerja ternyata lebih berpengaruh terhadap kepuasan kerja dibandingkan dengan gaji. Misalnya seorang pegawai yang terikat pada jam kerja yang sangat ketat dan harus mengikuti berbagai aturan perusahaan, mungkin merasa frustrasi dan tidak puas, meskipun mereka mendapatkan gaji yang sangat besar. Sebaliknya, memberikan kebebasan dalam cara kerja, seperti menerapkan sistem kerja remote atau jadwal fleksibel, dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Kebebasan mengatur waktu kerja. Pekerjaan yang tidak terikat dengan aturan atau jadwal yang ketat memberikan individu kebebasan untuk mengatur waktu mereka sesuai dengan kebutuhan pribadi. Kebebasan ini memungkinkan mereka untuk mengejar minat dan aktivitas yang mereka nikmati tanpa merasa tertekan oleh kewajiban yang mengikat. Misalnya seorang fotografer lepas yang bisa menentukan sendiri kapan harus melakukan pemotretan dan mengedit foto, mungkin merasa lebih bersemangat dan produktif dibandingkan dengan mereka yang terikat pada jam kerja konvensional. Hal ini karena mereka bisa menyesuaikan jadwal kerja dan mengatur waktu untuk kegiatan pribadi. Selain itu, kemampuan untuk mengatur waktu secara mandiri dapat secara signifikan mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kendali penuh atas bagaimana mereka mengelola waktu cenderung merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan. Hal ini karena mereka tidak merasa tertekan oleh tenggat waktu yang ketat atau kewajiban yang mengikat. Misalnya seorang seniman yang bisa menentukan kapan mereka bekerja dan kapan mereka beristirahat, mungkin merasa lebih puas dengan karya seni mereka, karena mereka tidak tertekan oleh jadwal yang ketat. Hal ini membantu menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Di sisi lain, filosofi eksistensialis yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa kebebasan untuk menentukan bagaimana menghabiskan waktu
adalah kunci untuk menemukan makna dalam hidup. Dengan memiliki waktu pribadi yang cukup, seseorang bisa lebih fokus pada kegiatan yang benar-benar penting bagi dirinya. Kebebasan kerja membawa kebahagiaan. Kebebasan dalam menentukan cara kerja dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Ketika seseorang memiliki wewenang untuk mengatur metode dan jadwal kerjanya, mereka cenderung merasa lebih puas dan lebih terhubung dengan pekerjaannya. Misalnya seorang konten kreator yang bebas memilih topik dan format konten mereka sendiri, mungkin menemukan kebahagiaan yang lebih besar dalam pencapaian kerja dibandingkan dengan seseorang yang terikat pada panduan ketat. Konten kreator ini dapat mengeksplorasi kreativitas sesuai dengan minat dan keahlian mereka, sehingga dapat meningkatkan rasa kepuasan dan prestasi. Menurut Mihaly Csikszentmihalyi, pengalaman flow muncul ketika individu sepenuhnya terlibat dalam tugas yang mereka kendalikan dan menikmatinya. Flow adalah keadaan di mana pekerjaan terasa memuaskan, karena semua perhatian terpusat pada aktivitas tersebut tanpa gangguan dari aturan eksternal. Misalnya seorang penulis yang terlibat sepenuhnya dalam proses kreatifnya dan bebas dari gangguan luar, mungkin merasakan flow saat mereka tenggelam dalam menulis tanpa intervensi. Kebebasan dalam bekerja mendukung terciptanya pengalaman flow, di mana individu merasa sepenuhnya terlibat dan dapat mengeksplorasi kreativitas secara maksimal. Di samping itu, Friedrich Nietzsche berpendapat bahwa mencapai potensi penuh sering melibatkan penyingkiran batasan konvensional. Dalam konteks ini, hal tersebut memberikan kebebasan yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilan tanpa hambatan. Misalnya seorang pengusaha yang memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan inovatif tanpa batasan dari struktur perusahaan, mungkin merasa lebih diberdayakan dan puas, serta dapat mencapai hasil yang selaras dengan kemampuan dan aspirasi pribadi mereka. Saya akan menyederhanakan video ini dengan analogi. Bayangkan seorang perancang busana yang diberikan kebebasan penuh untuk mendesain karya sesuai imajinasi. Mereka dapat mengeksplorasi berbagai bahan, warna, dan desain tanpa batasan. Mereka bebas berinovasi, menggabungkan elemen yang unik, dan menampilkan visi kreatif dalam setiap potongannya. Sekarang bayangkan perancang busana yang harus bekerja di bawah pedoman ketat, mengikuti tren yang telah ditentukan oleh industri dan permintaan pasar. Mereka terpaksa mematuhi batasan yang telah ditetapkan, mengabaikan imajinasi dan kreativitas mereka, demi memenuhi ekspektasi yang standar. Dengan membuka ruang untuk kebebasan dan menemukan batasan, seseorang dapat mengeksplorasi kreativitas dan potensi penuh, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang lebih memuaskan dan merasakan kebahagiaan yang melampaui imbalan finansial. Kesimpulan video ini adalah, kebebasan dalam bekerja membawa kebahagiaan dan membuka peluang untuk berkreativitas. Kebebasan bukan tujuan, tapi jalan untuk menemukan batasan-batasan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, subscribe dan like sebagai bentuk support kalian untuk channel ini.